Halo, shalom saudara-saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara tidak usah dipanggil, apalagi ditunggu. Kabar buruk terus berdatangan. Kemanapun dirimu dan diriku memandang, dan kemanapun kita berbelok, ada semakin banyak kabar buruk yang datang. Tujuannya jelas untuk membawa kita ke dalam ketakutan. Dan tidak heran kabar buruk itu memunculkan pertanyaan dalam benak kita. Apa ya yang sedang terjadi? Bagaimana ya kejadiannya? Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Entah itu hari-hari terakhir di penghancuran Yerusalem atau sekarang ini. Kata sukar berarti berbahaya, sulit untuk dipikul, membahayakan, atau penuh resiko. Kayaknya ini merupakan gambaran yang akurat dari apa yang kita lihat dalam dunia saat ini. Rumor datang untuk satu tujuan memang, yaitu untuk membuatmu dan membuat kita takut dan melemahkan kita sebagai anak-anak Allah. Maka benarlah kata di dalam Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saat firman berbicara tentang segala sesuatu tersebut, hal itu berbicara tentang hal-hal yang ada dalam Perjanjian Lama, dan tentang bagaimana semua itu hanyalah bayangan dari hal yang sesungguhnya, yaitu Yesus Tuhan sendiri. Banyak hal yang kita lihat dalam Perjanjian Lama adalah apa yang kita sebut sebagai lambang dan bayangan dari hal-hal yang kita lihat dalam hidup kita sekarang ini. Kita dapat belajar dari hal-hal tersebut dan mendapatkan pengertian bagaimana untuk hidup di dalam kuasa perjanjian baru pada saat ini. Nabi Yeremia mengungkapkan kebenaran yang luar biasa mengenai hidup sekarang kita ini, supaya kita kuat. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu. Apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim, kata Yeremia 51 ayat 46. Perhatikan bahwa Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ada kabar yang menunggumu dan menungguku setiap hari. Hari baru, kabar baru. Dari waktu ke waktu. Hal itu telah terjadi dan
akan selalu terjadi. Dan Tuhan memberikan pengertian kepada kita dan memberitahu kita supaya kita tidak hidup dalam ketakutan. Pikirkan ini. Jika musuh dapat membuat kita yang adalah umat Allah hidup dalam ketakutan dan hati yang kecut, maka betapa gelap dan seramnya kegelapan itu akan menjelma. Jika kita takut, maka seberapa takutnya orang-orang di luar sana, saudara. Tuhan memberitahu kita bahwa kabar itu akan datang setiap waktu untuk melemahkan anak-anak perjanjian Allah. Kabar-kabar tersebut datang melalui media, melalui hoax, juga dari sumber-sumber yang lain. Pastilah tujuannya untuk membuat kita ketakutan dan membuat kita menjauh darinya. Tetapi kabar baiknya bagi kita saat ini adalah Injil Yesus Kristus Tuhan yang adalah kasih karunia, di mana di atas kayu salib Yesus sudah membayar lunas semua harga untuk damai sejahtera yang ditinggalkan atau yang sudah diberikan untuk menguatkanmu dalam masa yang sukar ini. Ya, Yesus Kristus dengan memampukan kita dengan pencurahan darahnya di kayu salib, yang merupakan kabar yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan, karena memang nyata. Kalaupun kenyataannya atau faktanya setiap hari kita dihujani dengan suara-suara ketakutan, justru kebenarannya Yesus Tuhan yang menghidupi hidupnya lewat atau melalui kita sudah telah melucuti kuasa ketakutan dan menguatkan hidupmu dengan damai sejahtera yang adalah kasih karunia Allah. Ingat, Yohanes 14:27, katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu dari mulut Yesus loh, ke dalam hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara tidak perlu berdoa minta damai sejahtera, karena damai sejahtera itu sudah ada di dalam yang percaya. Tidak heran, sebagai anak Allah, damai sejahtera itu menjadi bahagiamu. Saat dirimu katakan, aku tidak mau gelisah dan aku tidak mau gentar, damai sejahtera yang dirimu terima membuatmu tidak kebingungan, karena dirimu tahu betapa Bapa sangat mengasihimu, saudara. Yang mana Yesus anaknya telah membayar lunas. Lihat lubang di tangan kanan kiri, kaki dan lambungmu. Itu harga yang lunas bagi dosa kita yang mempunyai perjanjian kasih karunia. Itu yang membuatmu tidak takut kepada apapun. Mengapa tidak? Karena Allah tidak murka terhadapmu. Dia tidak mencari jalan untuk mencelakakanmu. Dia tidak ingin menghukummu.
Ini karena dirimu telah diperdamaikan oleh kasih karunia Allah yang menakjubkan, yaitu Yesus menanggung dosa dan penghukuman kita yang tidak layak Dia terima, dan memberikan kepada kita kebenarannya yang sebaliknya yang tidak layak kita terima. Amin. Saat ini Yesus tetap membangun gereja, dan kita adalah gereja itu. Yang mana Yesus berkata, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Itu berarti kesehatan sudah diberikan, kesejahteraan sudah diberikan, kemakmuran sudah diberikan, dan segala hal yang baik sudah diberikan. Justru di tengah banyaknya rumor dan kabar buruk yang datang kepadamu sekarang ini. Kenapa? Karena Roma 12:21 katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Coba lihat, kebaikanmu akan mengalahkan kejahatan. Terangmu selalu mengalahkan kegelapan. Itu karena percayamu pada kabar baik dari Kristus Yesus. Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Itu membuatmu maju terus. Karena perdamaian kita dengan Allah itu membuat semua berkat menyertai dan mengalir darinya. Bukankah Yesus yang kaya di sorga menjadi miskin? Aneh. Sehingga kita bisa memperoleh pemenuhannya. Di atas kayu salib Dia mengambil semua penyakit kita, sehingga kita dapat hidup sehat. Dia ditinggalkan oleh semua temannya, sehingga kita dapat memperoleh persahabatan. Dia mengambil semua kebingungan kita, saudara, sehingga kita dapat berjalan di dalam hikmat-Nya. Yesus menaklukkan seluruh kuasa kegelapan secara total, sehingga kita dapat hidup dalam kemenangan. Ya, memang ada kabar buruk menanti kita pada minggu, bulan, tahun ini. Kabar buruk memang boleh datang, tetapi di sana juga ada berkat-berkat yang sudah tersedia. Amin. Mungkin minggu depan akan ada kabar buruk, tetapi jangan lupa minggu depan juga akan ada berkat. Yesus berkata, damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Dan ketika saudara menjawab, yes, aku tidak mau takut dan gentar, maka Dia, Yesus, penebusmu, yang berbicara padamu, damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Gak usah takut pada apapun. Itu sama dengan Yesus berkata, Kuberikan kondisiku yang tidak pernah bingung. Kuberikan kesehatanku. Kuberikan kekayaanku. Kuberikan hal-hal baikku. Kuberikan berkatku saat ini dan berkatku yang akan datang. Sudah, telah Kuberikan bagimu. Oke, yes, amin. Kelimpahan kasih karunia Allah memberikan realita damai sejahtera. Meskipun dalam masa yang sukar. Haleluya. Amin.